Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala hadzal ijtima'an ruhaniyah wa ja'ala hadzal majma'an mubarakah wa ja'ala hadzal ittisalan qalbiyyah mahmiyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syafi'il ummah wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal karamah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat pimpinan Majelis Taklim Darussalam Ustadz Haji Insinyur Didi, mudah-mudahan panjang umur, berkah sehat walafiat, usahanya Allah beri kelancaran dan kemudahan. Ustadz Haji Dedi, Menteri Perhubungan, beliau yang menghubungi saya untuk mengisi pada malam ini. Habib Hashim yang tadi sudah memberikan obat buat saya. Bapak Haji Adi, Bapak Basit, Bapak Ari, tokoh masyarakat, para orang tua, hadirin jamaah yang insya Allah sepulang dari sini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, taufik dan hidayat, ridho dan inayat, sehat dan afiat, selamat di dunia, selamat juga di alam akhirat. Jadi malam ini saya mau ngaji aja, nggak ceramah. Kalau ceramah campur-campur sama yang sedang lagi rame polisi nembak polisi, di rumah polisi, yang laporin polisi, yang mati juga. Kalau itu biasanya ada dalam ceramah. Saya nggak mau ngaji aja. Jadi nggak ngomongin itu, nggak. Saya mau ngaji aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah adaman naf'a wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Faslun wa yusannu sajdatani lisahwi bi ahadi salasati asbabin. Pasal ini menerangkan tentang disunatkan 2 kali sujud lisahwi karena ada yang lupa. Manusia biasa kalau masih hidup suka lupa. Kalau udah nggak lupa udah mati dah. Manusiawi, selagi ia masih hidup kadang ada persoalan-persoalan yang membuat ia jadi lupa. Bi ahadi salasati asbabin. Sujud sahwi itu karena lupa sebab 3. Sujud sahwi posisinya sebelum kita salam, sebagai akhir daripada ibadah sholat. Wa akmalus salam assalamu alaikum warahmatullah. Sempurna salam dalam mengakhiri ibadah sholat itu sampai dengan warahmatullah. Wal ibtida'u bihi mustaqbilal kiblati. Ketika kita mulai salam itu posisi wajah masih mengarah ke kiblat. Kapan tuh nengoknya? Wal iltifatu bihi, mulai nengoknya itu sampai pada kalimat warahmatullah.
Assalamualaikum masih madhab kiblat. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bihaitsu yura khadduhul aiman. Nengoknya itu sebatas ukuran pipi yang kanan bisa dilihat sama orang yang ada di belakang. Assalamualaikum warahmatullah. Bukannya begini. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ini ngajinya bukan di Darussalam ini salamnya begini. Ini ngajinya di istana kayak. Kalau di Darussalam guru-guru kita banyak. Alhamdulillah. Warahmatullah nengok ke kanan. Warahmatullah nengok ke kiri. Buat siapa salam yang ke kanan? Buat siapa salam yang ke kiri? Salam yang ke kanan untuk kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Dan wa malaikatihi, para malaikatnya. Itu yang ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Itu yang rukun, itu yang wajib. Seandainya baru selesai warahmatullah yang ke kanan, karena sebelum sholat makan jengkol, telur setengah matang, ubi rebus, perut semua jadi masalah. Belum salam ke kiri, kentut. Sah sholatnya. Karena yang ke kanan itu yang rukun, yang wajib, yang ke kiri sunnah. Buat siapa salam yang ke kiri? Buat seluruh makhluknya Allah. Buat jin. Ciptaan Allah juga makhluk Allah. Pohon-pohonan itu ciptaan Allah. Termasuk kepada jin dan pohon-pohon ciptaan Allah. Salam yang ke kiri. Maka suka ada orang menyebut jin Islam. Orang Betawi biasanya selesai hajatan itu ada salah satu warga yang terkena bahasa dan istilah orang Betawi itu orang yang sakit kesirupan. Ya. Hah? Oh, kesurupan. Kalau kesirupan manis ya. Biasanya itu kesurupan karena sohibul hajat lupa sama para pendahulu. Tidak dikirimkan doa-doa. Sehingga masuk di dalam hati orang yang saat itu kosong. Dari segala macam zikir. Masuk. Bicara datu yang macam-macam. Gua gak mau pulang. Ini tugasnya Habib Hashim nih yang begini. Gua gak mau pulang sebelum lu sediain gua kopi cap sedan. Kopi cap sedan mana ya? Jatinegara. Kopi cap sedan ama duren yang warnanya kuning, ada rasa manis dan pahitnya. Kalau nggak ada itu, terus gue di dalam badan ini. Ya anak. Kalau itu ada, gue keluar. Dicariin tuh pesanan-pesanannya. Setelah ngopi pakai duren, baru hilang. Dibacain ayat kursi, pinteran yang sakit bacanya. Pakai lagu lagi. Habib Hashim nggak pakai lagu. Allah ilaha illallah. Jin Islam pakai lagu ketika Habib Hashim ngobatin. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum.
Ini yang begini jin Islam. Maka ketika kita salam itu termasuk untuk jin Islam. Juga kepada para pohonan ciptaan Allah. Maka ada pohon yang bisa berdialog dengan manusia. Ada pohonan bisa bicara dengan manusia. Sebelum Masjid Kuba sempurna, dulu Rasulullah kalau khutbah Jumat naik biar lebih tinggi dibanding jamaah ke pohon korma. Setiap Jumat itu pohon korma yang posisinya ada di sebelah mimbar, dengan sendirinya dia menurunkan batangnya untuk Rasulullah naik. Ntar hari Sabtu lempeng aja lagi. Begitu kubahnya udah jadi, mimbarnya udah jadi, nggak digunakan lagi tuh pohon korma saat sholat Jumat. Sahabat yang ada di saf terdepan dengar kalau pohon korma itu nangis. Sedih karena nggak bersentuhan lagi dengan Rasulullah. Ya Allah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jadi ada pohon yang bisa berdialog dengan manusia. Ditanya tuh sama sahabat, kenapa pohon korma kau menangis? Dulu setiap Jumat aku bersentuhan dengan kulit Rasulullah. Sekarang mimbarnya udah jadi, aku tidak lagi bersentuhan. Sedih aku. Pohon korma sedih. Maka ada pohon yang bisa berdialog dengan para ulama. Kita kenal yang namanya Imam Syibli. Kata Imam Syibli, khadama arba mi'ati ustadz. Imam Syibli itu berguru, gurunya berjumlah 400 orang guru. Masya Allah. Dari 400 orang guru yang Imam Syibli jadikan guru, wa akhadtu, kata beliau, dan aku mengambil hadisan wahidan, satu hadis yang aku dapat dari 400 guru itu, aku amalkan setelah aku seleksi hadis-hadis itu. Satu yang aku amalkan karena yang satu ini menurutku bisa menyelamatkan aku dunia dan akhirat. Suatu hari Nabi bersabda kepada sebagian sahabat. Yang pertama kata Nabi, i'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha. Bekerjalah untuk duniamu sebatas kau hidup di dunia. Orang pergi umroh itu bawa bekal sebatas perjalanan dia pergi. Lengkap dengan biaya buat beli oleh-oleh. Tidak banyak sebatas itu. Orang pergi haji, jika hajinya reguler 41, 42. Maka dia bawa bekal sebatas perjalanan 40 hari itu. Dia bawa obat-obatan, takut dalam perjalanan sakit. Tetapi ketika yang kedua, i'mal li akhiratika, bekerjalah untuk akhiratmu, biqadri baqaika fiha, seukuran kau tinggal di akhirat kekal selama-lamanya. Kalau dunia terbatas, semua tidak ada yang kekal dan abadi. Mad dunya bibaqiyatin walakin
nufarikuha bimautin wantikoli. Dunia tidak ada yang kekal abadi. Nufarikuha bimautin, semuanya bakal dipisah dengan yang namanya kematian. Enggak ada manusia tahu. Setinggi apapun ilmu pengetahuannya enggak tahu dia bakal mati hari apa. Dia enggak tahu bakal mati kapan. Habib Munzir bin Fuad al-Musawah ketika berobat di Singapura karena penyakit di bagian kepala, kata dokter, mohon maaf Pak Habib, bukan saya mendahulukan yang Maha Kuasa. Pak Habib ini bertahan hidup 2 tahun lagi. Setelah pernyataan dokter Singapura begitu, betul 2 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi hari, tanggal, bulannya enggak tahu. Nubarikuha bimautin, akan semua yang ada di dunia ini dipisahkan oleh Allah dengan yang namanya kematian. Semua manusia enggak mau mati buru-buru. Pengennya panjang umur. Termasuk Pak Cahyokumolo nggak pengen mati buru-buru, dia masih pengen melihat 2024 Anies jadi presiden. Kok saya jadi ngomong ke situ ya? Nggak ada informasi beliau sakit, tahu-tahu mati. Nufarikuha bimautin wantikoli, dan pindahnya dari alam dunia ke alam kubur, ke alam barzakh. Ada yang di sini Pedurenan, belakang Guru Mael. Ada yang di belakang Guru Mugni makamnya. Kalau kemarin Cahyokumolo ada di Taman Pahlawan Kalibata, tanahnya sama. Tapi lempengan dia waktu digali tanahnya keras. Yang lain pada empuk. Kenapa itu bisa gitu? Semuanya sudah ditentuin oleh Allah. Maka i'mal li akhiratika biqadri maqamika fiha. Bekerja untuk akhirat dengan ukuran kau akan tinggal selama-lamanya. Artinya kumpulkan bekal selama kita buat hidup di akhirat. Kata Allah dalam Al-Quran, siapa yang ingin berjumpa dengan aku, maka dia harus membawa amal soleh. Kalau enggak bawa amal, enggak ketemu. Kalau enggak punya bekal, enggak melihat Sang Pencipta. Innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamati kama tarawnal qamar lailatal badri. Sesungguhnya kamu bakal melihat Allah sebagaimana kamu waktu di dunia melihat terangnya bulan. Dulu Kampung Melayu Tebet tahun 70 listrik belum masuk. Jadi udah ada tahun 70. Belum, masih di alam rahim. Orang Kampung Melayu, orang Tebet saat itu indah rasa hidup di setiap tanggal 15 bulan terang. Untuk menikmati suasana terang bulan pada keluar dari rumah, gelar tikar di depan rumah sambil makan opak goreng, opak singkong digoreng pakai sambal kacang. Cukanya banyak. Waktu itu Pepsodent buat gosok gigi belum ada. Dulu gosok gigi pakai sambuk kelapa. Odolnya genteng dialus-alusin. Waktu itu orang lihat terangnya ketika ada bulan.
Kak, waktu itu jika habis makan opak singkong digoreng pakai sambal kacang, subuh bangun nggak bisa terbuka mulutnya. Boes. Obatnya gampang. Waktu itu kue cucur yang banyak minyaknya. Jadi sebelum dimakan dioles-olesin dulu di pinggir. Begitu udah terbuka dimakan kue cucur. Jadi pagi-pagi sebelum minum udah minum ilernya sendiri. Orang dulu melihat bulan betapa indahnya. Itu ada sang pencipta keindahan cahaya rembulan. Nanti kita bisa melihat yang menciptakan keindahan. Alhamdulillah. Minum dulu ya. Kalau ceramah biasanya gelasnya kecilan karena ini ngaji gelasnya gedean. Soalnya kalau ngaji lamaan. Siap lamaan? Saya kagak siap. Kemudian yang ketiga kata Imam Syibli, i'mal linnar. Silahkan kau berbuat untuk neraka. Biqadri kuwatika fiha. Menurut ukuran kuatmu di api neraka. Silahkan kau berbuat maksiat kalau kau kuat terbakar oleh api neraka. Kalau pengen tahu panasnya api neraka yang suka merokok, begitu tinggal setengah masukin ke lubang kuping. Kalau masih kepanasan berarti belum kuat. Setengah jangan dimatiin, masukin ke kelopak mata kita. Itu baru bara api rokok. Nanti bara api neraka. Begitu menyentuh kulit kita terkelupas tuh kulit seluruh tubuh. Ya Allah. Ulama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadukul azab. Pelaku maksiat, orang yang suka berbuat dosa waktu hidup di dunia, ketika mendapatkan azab api neraka, saking panasnya kulitnya terkelupas yang kelihatan dagingnya yang berwarna merah. Kita kalau melihat orang dalam kasus kebakaran, begitu diangkat jenazahnya kulitnya terkelupas pada kelihatan merah. Menjerit, menangis. Badalnahum juludan ghairaha. Allah Ta'ala ganti lagi itu dengan kulit baru. Disiksa lagi, terkelupas lagi supaya apa? Liyadukul azab. Supaya itu orang merasakan azab Allah. Silahkan yang mengingkari adanya api neraka. Tobat sebelum merasakan betul-betul berada di neraka. Maka itu pesan Rasul kepada sebagian sahabat yang diambil sebagai pedoman oleh Imam Syibli. Karena hadis ini kata beliau sebagai solusi buat aku bisa menyelamatkan aku dunia dan akhirat. Amin. Ya Rabbal. Ya Allah, romannya udah pada ngantuk-ngantuk amat ini. Belum? Benar. Al-awwalu, sebab yang pertama disuruh sujud sahwi karena lupa, tarku kalimatin minat tasyahudil awal. Lupa salah satu urutan bacaan dalam tasyahud yang pertama. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah.
Langsung dia baca assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alaika dia lupa. Sebab lagi sholat ngingetin yang belum lama rame balap motor gede di Bima. Daerah apa namanya? Mandalika. Itu biayanya oleh BUMN ditanggung oleh pemerintah pusat. Dia berharap acara itu sukses. Udah nyewa pawang hujan barara. Udah muter-muterin apa tuh sambil dipukul-pukul. Krereng. Hujan juga. Allah selamatkan rakyat Indonesia diajak untuk sirik, untuk percaya dengan kekuatan dan kemampuan Barara. Allah jawab, diturunkan hujan. Selamat rakyat Indonesia. Yang oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki yang dalam tidurnya pernah mimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah bilang di antara umatku yang ada di dunia yang paling aku cintai umatku yang ada di Indonesia. Allahumma sholli wa sallim. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulil tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulil kulli mujadin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salam ala taha Rasulillah. Salatullah Rabbi bil Mustafa balil maqam wa fir lana mamadaya wal habibul ladzi turja syafa Al-Quran imam Al-Quran Al-Quran kami Al-Quran satukan kami sama-sama Al-Quran Al-Quran pedoman kami Al-Quran petunjuk kami Al-Quran satukan. Udah dari tadi. Alhamdulillah. Amalan yang gak pernah ditolak pasti diterima, istighfar dan sholawat.
pasti diterima, enggak pernah ditolak. Amalan paling gampang istighfar dan sholawat. Alhamdulillah. Kalau acara haul dibacain maulid, itu almarhum di alam kubur girang. Itu berkah sholawat kepada Jadi kalau kita lupa salah satu urutan bacaan dalam tasyahud yang pertama, ganti dengan sujud sahwi, karena lagi sholat nggak konsentrasi, pikiran kemana-mana. Bandingin balapan motor di Mandalika dengan balapan mobil di Ancol. Padahal di Ancol nggak didukung sama BUMN. Dana sendiri, di Tebet hujan, Kampung Melayu hujan, Sunter hujan, daerah yang berdekatan dengan Ancol hujan. Lempengan balapan mobil di Ancol malah kagak hujan, cuman mendung aja. Penonton pada komentar waktu itu, pantes kagak hujan, ada Ki Munawir nonton. Sebetulnya saya agak pantas, tapi karena saya mau girangin Presiden Anies ya saya datang. Saya berdua sama Besan sama istri, saya sama istri. Kata Besan ngomong begitu di pintu utama. Besan, sebetulnya kita udah kagak pantas ini begini. Iya, udah gak pantas. Udah kita girangin Presiden Anies aja, saya kata gitu. Ya iya. Saya foto di gerbang, saya kirim ke Anies, diterima. Ya Allah Kiai, udah di situ aja, jangan jalan, biar Pak John jemput Kiai. Udah disiapin kursi di belakang saya untuk Pak Kiai dan istri. Saya nggak mau di situ. Orang di sebelah Pak Anies, Puan Maharani, di sebelah puannya itu Nah itu yang saya kagak mau deket sama itu tuh. Makanya saya kagak mau. Ntar saya dipoto sama dia lagi. Ntar apa kata Habib Hasim? Katanya dekat. Ntar kata gitu lagi. Jadi kalau kita lupa membaca assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, langsung assalamu alaina, ntar sebelum salam ganti dengan sujud sahwi. Awil kunuti bis subhi, atau lupa dengan membaca doa kunut waktu sholat subuh. Pak Ustadz, Pak Guru, Pak Habib sekarang gak lupa. Tapi keberadaan kita ada di Haram, ada di Nabawi. Yang di sana gak baca doa kunut. Itu pentingnya ngaji. Guru memberikan solusi, ada kunut alternatif. Yang tidak mengurangi substansi kunut. Substansi kunut itu satu, memuji Allah. Yang kedua, berdoa kepada Allah. Yang ketiga, bersolawat kepada Rasulullah. Itu isinya doa kunut. Maka kalau kita baca yang panjang, akan ketinggalan dengan sujudnya sang imam. Dalam sholat berjamaah di Nabawi dan di Haram. Maka ilmu yang kita dapat di pengajian kunut alternatif yang tidak mengurangi isinya, baca amalin itu ilmu ketika kita di sana. Allahumma ghfirli ya Ghaffar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Selesai. Allahumma rahamni ya Rahman. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Ada doa kunut alternatif. Itu pentingnya ngaji. Kalau nggak ngaji bingung, ya gue ngikutin imam aja dah. Padahal ada kebijaksanaan saat musim haji datang, selesai ruku imam di Haram nggak buru-buru sujud.
ngasih kesempatan jamaah yang sholat biasa baca doa kunut. Awil kunuti bis subahi. Awitri nisfi Ramadan al-akhiri. Atau lupa baca doa kunut di pertengahan bulan Ramadan. Malam 15 ganti surat sekaligus baca doa kunut. Andaikan pada sholat witir di pertengahan Ramadan lupa, masih disuruh ganti dengan sujud sahwi. Awis sholata ala nabi, atau lupa membaca sholawat. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus berdiri. Ya Allah, salawat belum. Habis sholat ada yang dia pikirin aja harga cabai 200.000. Aduh bini, bagaimana ini cabai 200.000 sekilo. Ngasih uang belanja sehari gocap. Cabai dapat berapa? Kepikiran lagi sholat. Lupa tuh baca sholawat sama Nabi sebelum salam. Ganti dengan sujud sahwi. Awis sholata alal ali, atau lupa membaca sholawat enggak baca wa ala ali. Siapa yang membaca sholawat wa ala ali enggak dibaca pas sholawatuhu al-batro. Itu sholawat yang buntung, yang pendek. Kalau pendek kagak nyampe. Kalau pendek enggak nyampe, kagak girang bini pendek. Enggak nyampe. Aduh ya Allah, ngajinya begini aja ya. Enggak usah ngomongin persiapan Pilpres 2024 ya. Kedengeran kardus bakal dipakai lagi buat kertas suara. Kedengeran. Saya ini ngaji enggak mau ngomongin itu, enggak. Cuman ada kabar yang beredar katanya kardus bakal dipakai lagi. Tapi saya enggak mau ngomongin itu, saya mau ngaji aja. Kardus ternyata angker. Anggota KPPS pada mati waktu itu. Padahal kardus. Udah kardus pakai digembok lagi. Dan saya enggak mau ngomongin itu, saya mau ngaji aja ya. Jadi jika membaca sholawat wa ala alinya enggak dibaca pas sholawatuhu al-batro, itu sholawat yang pendek, enggak nyampe, enggak diterima. Sholatnya juga kagak sah. Lupa wa ala ali bit tasyahudil akhiri, waktu tasyahud yang akhir, rakaat yang terakhir. Maka konsentrasi sebelum takbiratul ihram diajarin guru kita Sayyidil Walid. Baca tuh ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala, wahai zat yang membolak-balik hati manusia, minta ditetapkan hati ini agar tidak terjadi bolak-balik, bingung. Setelah itu baca kul a'udzu birabbin nas sampai selesai. Hati ini udah kosong dari segala ingatan urusan dunia, baru takbiratul ihram. Insya Allah kalau hati hudurul qalbi, menghadirkan hati saat ibadah,
lupa sama urusan dunia, sholat jadi khusyuk. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman yang sholatnya khusyuk. Allah perintahkan aqimus sholat, dirikan sholat, bukan kerjain. Kalau kerja sebatas kerja, kagak mikirin kualitas kerjaan. Gua mau kerja gaji harian. Nanti pemborong yang tanggung jawab ini hasil kerjaan. Kalau orang yang betul-betul mikirin kualitas bangunannya, dia hati-hati itu. Ukuran pasir dengan semen, batunya, airnya. Ada ukuran-ukuran. Sholat untuk mendapatkan yang khusyuk itu ada aturan-aturan. Maka Allah Ta'ala suruh dirikan bukan kerjakan. Kalau diri itu tandanya masih bisa beraktivitas. Kalau masih bisa diri, masih hidup. Kalau udah gak bisa diri, apa namanya sedede? Masa kuplek sih? Iya. Kalau udah gak bisa diri, udah gak hidup. Artinya ini hikmah nilai ajaran ibadah sholat yang Allah kehendaki tetap hidup setelah sholat. Makanya aqimus sholat, dirikan bukan kerjakan. Kalau kerja sebatas kerja, tidak memikirkan kualitas. Tapi kalau dirikan setelah kita melaksanakan kewajiban itu, nilai-nilai ajarannya tetap berdiri, tetap hidup. Assalamualaikum ke kanan, ke kiri. Orang rajin ibadah sholat. Tapi tetangganya itu ada yang tidak bisa tidur karena kelaparan. Itu sholatnya nggak diterima. Karena hikmah sholat, salam ke kiri, ke kanan. Supaya kita punya kepekaan sosial. Untuk bisa berbagi kalau Allah beri kita rezeki yang lebih. Kalau enggak kita kasih, diancam oleh Allah. Walladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli. Ya, dengeran suara udah ngantuk itu begitu. Allah. Kayak di Kober. Kita lagi lewat malam Jumat ada suara Allah. Mirip damai yang tadi. Sekali lagi biar gak mirip sama yang di Kober. Walladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli sayutawakuna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Terpaksa. Dan orang-orang yang pelit medit koret merede hese buntut gasiran. Allah beri harta, Allah beri rezeki yang enggak dibelanjakan, enggak disedekahkan, enggak diinfakkan. Sayutawakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Itu harta yang enggak mau diinfakkan, enggak mau dibelanjain. Allah Ta'ala akan ganti dengan rantai yang terbuat dari bara api neraka, akan dikalungin tuh kepada orang yang pelit medit koret buntut gasiran merede sebol kuning. Ya Allah, emang ada bol kuning? Gak ada ya? Orang biar putih tetap bolnya biru. Sadari deh.
Udah ya? Udah. Ini kan ngaji bukan ceramah. Udah terus? Udah? Benar. Romannya nyuruh terus gitu. Kayaknya ngambul. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Taufik dan hidayat, ridho dan inayat, sehat dan afiat. Kita hadiah Fatihah pada Al-Walid Al-Habib Ali Habib Abdurrahman. Juga kita Fatihah buat imam besar. Mudah-mudahan kabar gembira buat umat Islam. Menjadi sebuah kesenangan buat kita. Gak lama lagi tinggal ngitung jam kita bakal ketemu sama beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa fahman zakiyya wa qalban khashi'a. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha'afna patub alaina taubat tasilu kulla awba wastur ladal awrati wa aminir rahati wafir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil khillati سلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله Allahumma wa tahiyyatun biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi bi jahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijud lana bil ijabati ilahi tawassalna bi qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqalati wa tulhimuni rusydi wa tarzuquni ilmal
يقيني توفقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود في توبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسر لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر بحقهم وشرا لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا